Perkenalkan, nama saya Putri Amanda Silain dengan NIM 42122111013. Jadi di video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai job desk yang saya kerjakan di dalam project PBL yang saya kerjakan di semester 5 ini. Di mana judul PBL-nya adalah PBL MK23222 dengan judul menghitung jumlah bibit ikan menggunakan deep learning. Jadi pada uh, tim kami ini beranggotakan empat orang, di mana saya Putri Amanda memiliki job desk sebagai programmer, data collect, dan sorting. Jadi job desk yang saya kerjakan adalah mengambil gambar ikan, mengambil gambar bibit ikan menggunakan perangkat kamera atau handphone. Nah, di sini step pertama sebelum kita melakukan training data adalah kita mengambil gambar ikan dengan berbagai macam pergerakan atau posisinya sebanyak-banyaknya. Nah, ini adalah contoh pengambilan gambar ikan yang saya lakukan. Nah, kemudian setelah diambil gambar ikan dengan berbagai macam pergerakan, hasil gambar tersebut akan dilakukan anotasi atau annotate menggunakan software atau aplikasi yang bernama RoboFlow. Jadi di software ini kita akan menganotasi atau memproses data gambar yang sudah kita ambil tadi. Nah, di RoboFlow ini tujuannya kita anotasi adalah supaya pembacaan ikan atau bibit ikan menjadi akurat atau presisi. Seperti misalnya ada ikan yang dempet, itu kita anotasi sebanyak 2. Pada saat ikan dempet 2 seperti ini, itu kita anotasi 2 sehingga pada real time-nya nanti jika ada posisi atau kondisi seperti ini, maka ikan terdeteksi 2. Berarti membuktikan bahwa sesuai dengan yang ada di realnya, dengan yang ada di program atau di UI-nya nanti. Nah, sehingga di RoboFlow ini diusahakan untuk menganotasi gambar dengan yang akurat atau sesuai dengan yang ada di real time-nya. Kemudian setelah data dianotasi, dia akan menghasilkan sebuah datasheet di mana datasheetnya ini akan diproses atau di-training menggunakan SSD MobileNet. Nah, SSD MobileNet ini di sini berbasis TensorFlow. Nah, kemudian SSD MobileNet ini akan menghasilkan sebuah data atau sebuah folder di mana yang akan dimasukkan ke dalam GUI-nya. Nah, pada GUI di project ini yang hanya dimasukkan adalah yang tipe filenya adalah .pb. Nah, setelah dimasukkan ke dalam GUI, hasil dari GUI itu akan di-collect atau akan disimpan di dalam SQL. Nah, jadi ini yang saya jelaskan tadi bahwa ini adalah aplikasi yang saya gunakan untuk menganotasi gambar bibit ikan. Nah, di mana di sini kita pertama upload data atau upload foto-foto picture yang sudah kita ambil tadi, kemudian kita lakukan anotasi yaitu penyesuaian ukuran bibit ikan dan jumlah bibit ikan sesuai dengan yang ada di dalam picture. Nah, kemudian setelah itu kita datasheet, setelah itu kita melakukan trend atau quick trend yang ada di sebelah sini. Nah, itu akan menghasilkan sebuah datasheet di mana di sini saya menggunakan 70 20 10 yaitu filenya yang berbentuk test, train dan valid. Nah, kemudian setelah di quick trend maka akan menghasilkan sebuah data TF record. Nah, TF record inilah yang akan di training menggunakan SSD MobileNet. Nah, pada saat selesai proses trainingan SSD MobileNet akan menghasilkan sebuah folder kembali itu yang akan dimasukkan ke dalam GUI. Jadi job saya di sini di dalam PBL ini adalah untuk mengambil data training atau mengambil data gambar bibit ikan, kemudian melakukan anotasi, setelah itu mentraining di dalam RoboFlow. Kemudian setelah itu akan dilakukan training menggunakan SSD MobileNet. Nah, demikianlah penjelasan mengenai job desk saya di dalam project PBL ini. Terima kasih.